Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Ada salah satu berita yang akan ditampilkan dari sekian banyak berita di video kita kali ini ya, dimana lagi heboh, lagi ramai, dimana Donald Trump, teman-teman ya, itu lagi pidato kemudian ditembak pakai senpi, teman-teman. Ini ngeri, teman. Itu kalau nggak salah untung meleset dan hanya kena telinganya kayak robek, kena senjata, kena peluru. Kita akan sama-sama saksikan saja beberapa cuplikan beritanya. Let's go teman-teman ya. Ini ya. Nah, ini kalian lihat telinganya ini sampai robek. Ngeri, aku merinding. Ini keras ya teman, politik yang ada di Amerika sana keras teman-teman. Untung nggak kena kepala ya. Untung nggak penjahatnya nggak pakai sniper atau apa. Calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump ditembak saat berkampanye. Kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, dievakuasi dari panggung kampanye di Pennsylvania setelah terjadi insiden penembakan yang mengenai telinga kanan Donald Trump. Trump langsung dievakuasi meninggalkan panggung kampanye. Insiden penembakan ini membuat warga yang menghadiri kampanye Trump panik. Usai mendapatkan perawatan medis, Donald Trump meninggalkan rumah sakit di Butler County, Pennsylvania dengan menggunakan helikopter. Selain Trump, terdapat 2 peserta kampanye yang terluka. Presiden Amerika Serikat Joe Biden angkat suara soal penembakan rivalnya di kontestasi Pilpres Amerika 2024. So far, it appears he's doing well, number one. Number two, that there's thoroughly investigating what happened to anyone else in the audience. We have some reports, but not final reports. The Trump rally is a rally that he should have been able to be conducted peacefully without any problem. But the idea, pastinya banyak konspirasi di sana. Political violence or violence in America like this is just unheard of. It's just not appropriate. I mean, everybody must condemn it. Everybody. There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. Pasca penembakan kampanye Donald Trump di Pennsylvania, lokasi penembakan langsung disterilkan. Laporan sementara menyebut peristiwa ini menyebabkan 2 orang tewas, di mana 1 diantaranya diduga merupakan pelaku penembakan. Secret Service juga menyebut 2 penonton terluka. Kami ukir jejak digital. We see something that said, take a look what happened. Pang, udah kena get down. Maruku, berunduk. Langsung panik. Tembak tuh. Hold, when you're ready, on you. Ready, move. Let me get my shoes. I got you, sir. Let me get my shoes. Hold that in your head, it's bloody. So we gotta move to the bus. Let me get my shoes. Itulah pas pampres ya. Mereka shieldnya ya, perisai mereka adalah badan mereka sendiri. Ini lebih membakar semangat para pendukungnya sih. We see something that said, take a look what happened. Ya teman-teman ya. Pang. Dia paling udah merasa pedih gitu teman-teman ya. Lagi-lagi timnas Indonesia bikin fans Malaysia ngamuk terungkap modesnya PSSI. Malaysia yang tak percaya diri berada di grup maut kualifikasi Piala Asia U20. Katanya timnas Indonesia begini. PSSI modesnya siapkan timnas Indonesia di putaran ketiga dikati oleh Romeni sekaligus selesaikan kasus Martin Paes. Yang terakhir, timnas Indonesia senior di Piala AFF 2024 bakal dilatih Nov Arianto. Pengamat mengatakan bukan masalah mumpuni atau tidak, tapi ini. Ya, berbagai komentar fans timnas Malaysia yang marah-marah setelah dipastikan berada di grup sulit kualifikasi Piala Asia U20 merasa iri dengan timnas Indonesia. Ya, tak berhenti di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024.
di mana Sinteyong menorehkan sejarah bagi timnas Indonesia pada 2 ajang bergengsi tersebut. Skuad Garuda kini sedang fokus bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sesuatu yang baru pertama kali terjadi di dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tidak hanya itu, sebelumnya Sinteyong juga sukses mengantarkan timnas Indonesia lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah dalam turnamen Piala Asia 2023 yang digelar pada Januari 2024 lalu. Selain itu, timnas Indonesia U23 juga tidak ketinggalan menorehkan prestasi dengan menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024 meski pada akhirnya gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Di sisi lain, timnas Indonesia U19 bakal bertanding di kualifikasi Piala Asia U20 setelah tergabung di grup F. Berdasarkan pengundian kualifikasi Piala Asia U20 2025 China, timnas Indonesia atau pot pertama yang akan diasuh oleh Indra Syafri ini berada di grup F bersama tuan rumah Yaman di pot kedua, Timor Leste di pot ketiga, serta Maladewa. Sementara tim tetangga Harimau Malaya tergabung di grup E bersama tuan rumah Oman, Malaysia, Sri Lanka, dan Korea Utara. Babak kualifikasi Piala Asia U20 2025 akan berlangsung pada 21 sampai 29 September 2024 mendatang. Skuad asuhan Indra Syafri dituntut untuk mengamankan posisi juara grup atau menjadi 5 peringkat kedua terbaik untuk bisa berlaga pada putaran final Piala Asia U20 2025. Dan inilah beberapa fan timnas Malaysia yang memberikan reaksi geram atas timnya yang masuk ke dalam grup maut, sementara timnas Indonesia berada di grup yang mudah. Ya, undian yang berat untuk grup yang sulit, kata fan timnas Malaysia. Atau fans lainnya yang mengatakan, kalau melawan Korea Utara home pikir panjang untuk meraih kemenangan, susah payah untuk bisa menang, kata fans lain. Sekarang ini susah banget ya pesaing di grupnya Malaysia. Saya tak berharap apa-apa dari skuad ini. Sementara itu timnas Indonesia satu grup dengan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa, kata fan Malaysia yang iri. Sangat sulit di grup ini. Undian kali ini bersebelahan dengan timnas Indonesia dapat grup yang mudah. Atau fan lain yang mengatakan Indonesia dapat grup yang boleh dikatakan mudah berdasarkan ranking. Jelas fans Harimau Malaya. Di antara Indonesia, Yaman, Timor Leste, dan Maladewa, Indonesia yang paling layak lolos ke babak selanjutnya. Berat juga nih lawan Malaysia. Sementara Indonesia mendapatkan grup yang mudah. Sudah begitu main di rumah sendiri lagi, ujar fans lainnya. Itu kayak kanak-kanakan. Kita balik ke informasi bola selanjutnya. Ya, PSSI saat ini dalam mode senyap menyelesaikan kasus Martin Paes hingga memproses pemain keturunan baru untuk putaran ketiga. PSSI seperti biasa dalam mode senyap dalam pencarian pemain keturunan anyar untuk dinaturalisasi sebagai persiapan timnas Indonesia. Jago tuh Martin di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Hal ini ditegaskan oleh anggota Esko PSSI Arya Sinulinga. Selain itu, PSSI juga masih mendorong selesainya kasus Martin Paes yang masih berada di pengadilan arbitrase olahraga atau CAS. Arya menegaskan soal pemain keturunan tambahan, PSSI tetap berusaha melakukan prosesnya. Namun PSSI enggan mempublikasikan apabila sang pemain belum tiba di Jakarta dan segala dokumen administrasi belum terselesaikan. Ini juga satu hal kami juga ingin sih, siapa sih yang nggak ingin ada pemain baru kita yang kita dapatkan lagi, kata Arya. Ya mau dari mana itu pun ya, mau dari naturalisasi, mau dari lokal. Ketika kita dapat stok baru itu kan buat kita sesuatu yang menguntungkan bagi kita. Nah, untuk mendapatkan stok baru ini kan ada prosesnya gitu ya. Ini kan banyak banget nih, ini bagaimana, dan masih banyak hal gitu. Dan banyak-banyak banget ujarnya. Arya pun meminta publik tetap percaya dengan PSSI soal tambahan pemain keturunan di timnas Indonesia. Saat ini satu nama yang diyakini sedang bakal menjadi tambahan kekuatan timnas Indonesia di putaran ketiga adalah Ole Romeni. Orang yang bicara ini prosesnya udah gimana nih? Sudah percayakan aja deh. Tahu kan selama ini kan kami juga sudah melakukan langkah-langkah yang berbeda. Pasti akan lebih tajam aja satu hari bisa. Tapi kan kalaupun nanti nggak bisa itu berarti memang nggak bisa. Bukan kita nggak upaya, kita upaya ini. Kita ada tim, kita kerja di sana. Kan ada yang bilang tuh, yang ini sudah pasti mau nih. Ya jadi sudahlah teman-teman, percaya sama kita aja bahwa kita akan mengerjakan yang terbaik.
Jadi bukan nggak mengerjakan yang terbaik, pasti kami kerjakan yang baik. Kan tanya Paes begini, dan itu ada tuh ujarnya lagi. Dan kita beralih ke informasi. Oke teman-teman ya, jadi kalau misalnya Ole Romani dan Martin Paes masuk itu harapan kita untuk bisa menunjukkan perlawanan lebih besar lagi di round ketiga Piala Dunia. Pasti Indonesia akan punya daya serang yang kuat dan juga pertahanan tembok yang kuat ya. Saya sudah melihat sih bagaimana aksi Martin Paes ketika dia mengamankan gawang dan bagaimana dia menggagalkan penalti dan sebagainya. Itu luar biasa. Saya lihat teman-teman. Kalian coba lihat aksi Martin Paes di lapangan. Kalian cari di YouTube di mana. Kalian juga Ole Romani, dia tajam teman-teman ya. Jadi kita butuh penyerangan dan menambah daya pertahanan di kiper kita teman-teman ya. Hernando Ari bagus, tapi saya pikir Martin Paes lebih matang dan lebih mentalnya lebih kuat lagi teman-teman. Semoga ya menjelang nanti kualifikasi Piala Dunia mereka berdua ini bisa untuk segera masuk. Tapi saya dengar-dengar ada 3 ya. Ya kita nantikan saja perkembangannya. Karena PSSI sekarang lagi mode senyap dan Pak Arya pun mengatakan bahwa tunggu saja, kalau kita sudah umumkan itu sudah ya. Jadi mereka tidak mau gembar-gembar dulu di media. Mereka mau upaya dulu, kalau sudah berhasil baru mereka sampaikan. Oke teman-teman ya, saya mau pamit dulu. See you on the next video and God bless.